Shalom, damai di hati. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena atas berkat dan tuntunannya kita semua Jemaat Gemim Immanuel Jakarta Barat dan sekitarnya bisa bersama-sama dalam ibadah hari Minggu pada saat ini. Pertama, kalau saya bersyukur sekali, ini adalah kesempatan yang pertama saya berdiri di mimbar ini, dipercayakan untuk membawakan berita firman Tuhan. Jadi saya sangat bersyukur karena pertama saya dipilih di sini di Gemim Immanuel Jakarta Barat yang waktu tahun-tahun kemarin itu ditunjuk, ya Bu, masih ditunjuk. Tetapi saya bersyukur saat ini pemilihan untuk pelayanan di tahun 2022 hingga 2026 saya dipercayakan lagi untuk menjadi calon penatua di Gemim Immanuel Jakarta Barat Kolom 3. Jadi Tuhan Yesus itu baik dalam kehidupan saya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita saat ini dari kitab Ulangan, jadi kita belajar tentang perjalanan bangsa Israel. Kita tahu bangsa Israel adalah umat pilihan Tuhan. Israel dan Yakub, ia punya 12 anak laki-laki. Awalnya mereka tinggal di tanah Kanaan, yaitu tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan kepada nenek moyang, yaitu Abraham, Ishak, Yakub atau Israel sendiri. Berbicara pesan Musa dalam pembacaan kita pada saat ini kepada bangsa Israel, kitab Ulangan ini adalah pesan supaya bangsa Israel harus berpegang teguh kepada perjanjian yang sudah Tuhan buat, yang sudah dibuat pada waktu pada waktu Abraham, Ishak dan Yakub. Pertanyaannya di sini menarik, bagaimana konteks bangsa Israel pada waktu mereka di padang gurun? Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, kondisi waktu itu bangsa Israel, mereka merasa tidak nyaman waktu mereka di padang gurun. Baru kesulitan hidup. Masalah, ada tantangan dan pergumulan. Begitu juga kita bisa artikan contoh waktu kita mengalami masa COVID-19 yang kita tahu bersama. Susah sekali tuh orang itu mau keluar rumah, padahal udah tempat siar, tempat saudara. Cuma menurut protokol kesehatan orang tidak bisa mau keluar rumah. Jadi ada orang rasa tidak nyaman dalam rumah, kesulitan hidup. Mau belanja aja dulu waktu itu susah sekali, karena sudah mulai keluar. Kurang boleh bisa belanja tapi online. Ada masalah, tantangan dan pergumulan dalam kehidupan di masa COVID-19. Berangkat dari pesan Musa kepada bangsa Israel dalam pembacaan kita saat ini, saya bagi dalam ada 5 hal. 5 hal itu, yang pertama kita bisa baca dalam ayat yang pertama sampai ayat kelima. Berbicara tentang inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allah, untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allah dan berpegang pada segala ketetapannya dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu. Maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak seperti yang dijanjikan Tuhan Allah
nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi hal yang pertama kita bisa baca dalam ayat pertama dan sampai ayat kelima, yaitu percaya dan mengasihi Tuhan. Jadi ayat pertama ini berbicara hal yang pertama itu kita harus percaya dan mengasihi Tuhan. Jadi percaya dan mengasihi Tuhan itu bukan sekedar tindakan atau perjanjian bangsa Israel kepada Tuhan, tetapi mereka harus ada perjanjian dan tindakan apa yang harus mereka lakukan kepada yang Tuhan sudah berikan kepada mereka. Karena ini Bapak Ibu Saudara menjadi contoh bagi kita perjanjian, maka kita harus perjanjian itu berarti komitmen. Mengapa kita harus berkomitmen atas perjanjian dan apa artinya komitmen? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, komitmen adalah berpegang pada perjanjian yang Tuhan berikan pada kita, meskipun kita itu dalam kondisi situasi sedang sulit, senang atau susah. Jadi marilah kita selalu berkomitmen dengan Tuhan. Itu hal yang pertama, percaya dan mengasihi. Hal yang kedua dalam firman Tuhan kita pada saat ini adalah menghidupi firman Tuhan dalam keseharian hidup. Itu kita bisa baca dalam ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-9. Dia berbicara begini. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Nah, hal yang kedua itu menghidupi firman Tuhan. Kembali lagi dalam kehidupan kita, menghidupi firman Tuhan yaitu menjadi gaya hidup kita. Setiap hari menjadi contoh bagi kehidupan keluarga. Contoh, jadi kita di rumah itu harus mengajarkan dari keluarga itu hal-hal yang baik, contohnya kepada anak-anak kita, kepada seluruh orang yang ada di rumah kita. Maka kalau kita sudah mengajarkan berulang-ulang pada keluarga kita, itu bisa jadi contoh untuk kita mengajarkan kepada banyak orang. Hal yang ketiga yaitu mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Itu kita bisa baca dalam ayat 10 hingga ayat yang ke-12. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu kota-kota yang besar yang tidak kau dirikan, rumah-rumah penuh berisi berbagai-bagai barang baik yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami. Dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan. Jadi hal yang ketiga dalam pembacaan kita pada saat ini yang terdapat dalam ayat 10 hingga ayat yang ke-12 berbicara tentang mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Bangsa Israel waktu itu tidak harus melupakan apa yang sudah Tuhan berikan kepada mereka di masa lalu. Dan Tuhan mengajarkan bangsa Israel itu harus selalu bersyukur. Artinya, dalam kehidupan kita, kita harus selalu mengucap syukur di dalam hidup sekalipun ada penderitaan. Ingatlah
Tuhan sudah memberikan kita nafas kehidupan, berkat-berkat melimpah di dalam kehidupan kita. Marilah kita selalu tetap untuk selalu mengucap syukur dalam kehidupan kita. Yang keempat, itu terdapat dalam ayat 15 hingga ayat yang ke-19. Sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu di tengah-tengahmu, supaya jangan bangkit murka Tuhan Allahmu terhadap engkau, sehingga ia menemukan engkau dari muka bumi. Janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu seperti kamu mencobai Dia di masa. Haruslah kamu berpegang pada perintah, peringatan dan ketetapan Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Haruslah engkau melakukan apa yang benar dan baik di mata Tuhan, supaya baik keadaanmu dan engkau memasuki dan menduduki negeri yang baik, yang dijanjikan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, dengan mengusir semua musuhmu dari hadapanmu, seperti yang difirmankan Tuhan. Hal yang keempat ini berbicara tentang ketaatan. Ketaatan bangsa Israel kepada Tuhan. Musa ingin mengajarkan bangsa Israel itu harus taat kepada Tuhan. Artinya, ketaatan itu apa? Ketaatan itu kita bisa baca di dalam Keluaran 20 ayat 1 hingga ayat yang ke-12. Di situ kita bisa belajar bagaimana itu ketaatan. Ketaatan itu pertama itu ada dalam ke-10 firman. Jadi kita bisa mempelajari di ke-10 firman arti ketaatan. Yang pertama, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat patung yang menyerupai apapun. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hormatilah ayah dan ibumu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu. Nah, itulah hal yang keempat, ketaatan yang harus kita pelajari di dalam kehidupan kita sebagai umat ciptaan Tuhan. Dan hal yang kelima, kita bisa baca dalam ayat 20 hingga ayat yang ke-25. Apabila di kemudian hari anakmu bertanya kepadamu, apakah peringatan, ketetapan dan peraturan itu yang diperintahkan kepada Tuhan Allah kita, maka haruslah engkau menjawab, anakmu itu kita dahulu adalah budak Firaun di Mesir, tetapi Tuhan membawa kita keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat. Tuhan membuat tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang besar dan yang mencelakakan terhadap Mesir, terhadap Firaun dan seisi rumahnya di depan mata kita. Tetapi kita dibawanya keluar dari sana supaya kita dapat dibawanya masuk untuk memberikan kepada kita negeri yang telah dijanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang kita. Tuhan Allah kita memerintahkan kepada kita untuk melakukan segala ketetapan itu dan untuk takut akan Tuhan Allah kita, supaya senantiasa baik keadaan kita dan supaya Ia membiarkan kita hidup seperti sekarang, dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segenap perintah itu dengan setia di hadapan Tuhan Allah kita seperti yang diperintahkan kepada kita. Jadi hal yang kelima itu adalah anugerah dan pengampunan Tuhan. Musa mengingatkan kepada bangsa Israel bahwa kehidupan ketika menikmati tanah perjanjian itu semata-mata adalah anugerah dari Tuhan. Begitu juga dengan kehidupan
kita sebagai umat ciptaan Tuhan, Tuhan so kasih petorang kesempatan, so kasih orang kesehatan, kekuatan untuk menjalani hidup. Itu semua adalah anugerah yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Begitu juga untuk calon-calon pelsus, Tuhan sudah mempersiapkan, Tuhan sudah memberikan kita kesempatan lagi untuk melayani di Gemik Manuel Jakarta Barat. Itu semua adalah anugerah dari Tuhan. Maka untuk itu kita sebagai pelsus melayanilah dari pertama kita diteguhkan sampai kita menyelesaikan di tahun 2026. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan saat ini bukan hanya untuk bangsa Israel. Yang 5 hal tadi itu bukan untuk bangsa Israel, tetapi untuk kita semua warga jemaat Gemim. Bagaimana peran gereja dalam pengajaran seumur hidup? Gereja harus atau punya kewajiban tanggung jawab iman bagi keluarga. Gereja harus berperan aktif dalam pengajaran seumur hidup. Jadi bagaimana peran gereja dalam pengajaran seumur hidup? Gereja harus dan punya kewajiban tanggung jawab iman. Gereja harus berperan aktif dalam pengajaran seumur hidup. Pembelajaran seumur hidup itu bukan sekedar contoh hanya di kelas, tetapi ketika kita bisa selesai dalam ujian. Jadi pembelajaran seumur itu bukan berarti contoh kita dalam kelas, tetapi setelah kita selesai melaksanakan ujian. Ketika kita menjadi pengajar atau pembelajaran seumur hidup, bukan kita mendengar firman dengan, tapi kita boleh melewati ujian dalam kehidupan kita, masalah dan tantangan kita. Musa memberikan 5 hal ini yang sudah kita baca tadi. Yang pertama, percaya dan mengasihi Tuhan. Jadi itu harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, menghidupi firman Tuhan. Yang ketiga, mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Yang keempat, ketaatan kepada firman Tuhan. Dan yang kelima, anugerah dan pengampunan Tuhan. Kita bersyukur pada saat ini anak-anak sekolah minggu sudah bisa beribadah di gereja, karena anak-anak kita ini adalah generasi penerus masa depan gereja dan masa depan bangsa. Kita bersyukur ada guru-guru sekolah minggu yang setia untuk mengajar, mendidik anak-anak kita sekolah minggu agar mereka menjadi teladan dan memiliki bekal yang baik untuk mereka ajarkan kepada banyak orang di muka bumi ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sebagai orang percaya harus takut akan Tuhan, karena Tuhan adalah Allah yang esa. Karena itu kita diajarkan untuk selalu mengasihi, percaya kepada Tuhan, menghidupi firman Tuhan, mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, ketaatan kepada Tuhan, anugerah dan pengampunan. Biarlah itu menjadi teladan dalam kehidupan kita dan memotivasi kita untuk menjalani hidup ke depan dari sekarang sampai selama-lamanya. Terpujilah Tuhan. Amin.